Saudara, perjalanan ke Pakistan itu bukan buat saya ya. Saudara, adalah bukan sebuah perjalanan yang berat, tapi sebuah perjalanan yang menyadarkan saya betapa manjanya saya. Saudara, sejujurnya sudah 25 tahun, saudara. Saya tidak pernah naik mobil lebih jelek daripada Kijang, saudara. Dan buat saya Kijang is okay karena enak, nyaman, dan pas lah. Saya nggak butuh mobil mewah. Tapi pada waktu sampai Pakistan gak ada mobil bagus. Dan adanya Karimun yang kecil gitu, saudara. Jalannya kutuk-kutuk saya baru sadar. Dan saudara, perjalanan dari hotel ke tempat pelayanan itu 2,5 jam. Pakai mobil kutuk-kutuk yang kecil begitu, saudara. Dan itu membuat saya berkata, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu memanjakan saya. Sampai 25 tahun ya. Udah gak kenal mobil jelek, saudara. Dan di sana mobilnya nggak ada yang bagus, semua jelek, saudara. Tapi buat saya benar-benar, cuma bisa bersyukur sih. Saya cuma bisa nangis dan nangis, cuma bisa berkata begini. Satu bangsa, saudara, yang tidak mengenal orang-orang yang berdiri dan berdoa. Satu bangsa yang tidak bisa menyembah. Itu menyebabkan kehancuran. Membuat bangsa itu menjadi bangsa yang liar, bebal, miskin, gila, mati, semuanya. Karena itu saya mau berkata, apapun saudara yang Tuhan suruh. Baik doa, penyembahan, orang mau ngomong apa. Saudara, itu terlalu murah. Saudara, untuk melihat bagaimana kita hidup di atmosfer surgawi. Sadarkah saudara, di sini ini atmosfer surgawi? Sadar gak saudara, di Indonesia tuh sudah di mana aja bisa nyembah. Sedangkan di sana seperti yang Leo berkata, saudara, tidak ada satu pun lagu bisa. Yang God is so good itu juga gak benar-benar bisa, saudara, bohong. Mereka nyanyi God is so good gini, God upluk gitu, saudara. Semua lagu, saudara, itu mantra. Ritmenya, jadi gini ya, kalau saudara mengerti, ritme daripada rock itu diciptakan sama kuasa kegelapan, menyebarkan atmosfer pemberontakan. Saudara, irama dangdut itu diciptakan untuk menyebarkan perjinahan. Saudara, jadi setiap irama itu ada hitungannya, saudara. Saudara, kalau orang yang belajar musik tahu bahwa irama-irama tertentu itu bisa membuat orang tenang. Tapi irama-irama tertentu bisa membuat bayi aja ya, saudara, nangis kejar ketakutan. Semua dipicu sama hitungan irama. Dan ini semua irama mereka adalah irama mantra dari kuasa kegelapan. Yang membuat mereka menjadi bodoh, menjadi bebal, menjadi miskin, menjadi enggak ada perasaan. Ngeri banget, saudara, ngeri banget. Tapi ini bangsa yang ajaib. Saudara, pada waktu tes DNA, saya ini 10% ternyata darahnya Pakistan. Saudara ya, memang dari papa saya, saudara lihat ya, dari engkong, dari Pak Yusak, hidungnya seperti itu. Jadi memang itu keturunan Pakistan. Kami ini 10% Pakistan, saudara. Saudara, dan waktu kemarin saya kasih fotonya Joshua sama Stephen yang ada di brosur. Saya crop ya, saya bilang begini. Saya dapat tamu nih dari nanti mau bicara di Indonesia. Terus saya bilang, menurutmu orang mana? Semua teriak apa? Pakistani katanya. Mereka kalau menyebut diri mereka itu Pakistani, saudara. Saudara, dan mereka bilang, oh ini Pakistani Arya. Benar, saudara. Jadi kalau di sana itu ada 3 golongan. Ada golongan miskin, ada golongan menengah, ada golongan kaya. Dan golongan yang istilahnya kalau India itu yang pakai udang-udang tusing gitu ya. Saudara, yang Pakistan yang tinggi itu namanya Pakistan Arya, saudara. Dan saudara, begitu saya masuk ke daerah yang kaya, saudara, yang Pakistan Arya itu benar-benar, saudara, saya bilang gini, waduh, wajahnya mirip banget sama Stephen sama Joshua. Seperti melihat anak saya di mana-mana, saudara ya. Saudara, jadi nggak bisa bohong. Tapi ada beberapa hal yang lebih lucu yang menurut saya itu darah Pakistan saya lah. Saudara, yang pertama adalah mereka kalau naik motor hampir nggak ada yang berdua. Jadi kalau sudah lihat di jalan, semuanya bertiga, berempat, berlima, berenam. Itu naik motor. Ya, berenam, saudara ya. Saudara, kalau mau tahu, saya sama Pak Yusak
itu 2 tahun, saudara. Kami ke sekolah waktu saya usia 5 tahun sampai 7 tahun. Setiap ke sekolah kami naik motor berberapa? 5. Jadi saudara, di depan adik saya 2, saya di tengah, terus di depan papa, di belakang mama saya. Jadi waktu saya lihat itu saya bilang ini benar-benar ya, kita ini darah Pakistan. Saudara, nggak pernah saudara ya, saya lihat satu negeri yang kayak begitu saudara. Wah, semua naik motor itu 6, saudara 5, 4 saudara. Saudara, yang kedua ya, saya sampai malu, tapi ya mau gimana lah, itu darah Pakistan. Saudara, mereka itu jalur selalu 2, jalannya gede-gede. Di tengah pembatas, ini madep sana ini ke sana. Tapi kalau mereka salah jalan, mereka nggak mau muter jauh gitu, nggak mau saudara. Di one way mereka putar balik saudara. Muter balik. Terus kemudian saya bilang gini, aduh, saya bilang kenapa sih nggak lurus? Saya bilang begitu ya, dan nanti cari jalan lain. Jauh katanya, too far. Mutar balik aja katanya. It's okay, di Pakistan oke, tinggal dan. Satu sisi saya lihatnya geleng-geleng, tapi kalau saudara yang di Mahanaim tahu ya. Apapun saya bilang gini, cari jalan yang paling cepat. Udah gak apa-apa, ngelawan arus gak apa-apa. Semua Mahanaim tahu ya. Jadi begitu saya lihat begini, saya bilang gini, duh gila ya, gue ini darah Pakistan banget. Ya, selalu maunya melawan arus, selalu maunya cepat, ya, dan tidak peduli, saudara. Saudara, ada lagi saudara yang saya benar-benar ngelihat sebuah darah Pakistan yang ya lucu lah gitu ya. Walaupun satu sisi ya malu ya aneh. Saudara, seperti yang saya bilang, gaji guru SMA di sana itu sebulan 400.000. Saudara bisa bayangin. Dan gaji pembantu rumah tangga di sana sebulan 50.000. Gaji penyapu jalan di sana 20.000 per bulan. Saudara bisa bayangin. Jadi kalau saudara mau bikin usaha di sana, saudara cepat kaya saudara. Karena gaji di sana itu sangat rendah. Sangat, orang tuh diperbudak. Tapi dalam kondisi yang sangat miskin ya. Mereka itu punya hati yang sangat besar. Saudara, itu di jalan mereka sudah bertiga loh. Kalau di jalan ada yang begini-begini, itu artinya gini. Siapapun yang mau, mereka pengen ikut. Saudara, dan mereka sudah bertiga, mereka kan minggir. Dan ngangkut satu lagi saudara. Dan dengan senyum berempat gitu saudara. Dan saya bilang kok bisa ya. Dan biar bagaimana saya lihat itu dalam hidup ayah saya. Dalam hidup saya juga. Kalau saudara tahu di awal-awal Mahanaim. Saudara, mobil saya Kijang itu memuat berapa? 20 anak-anak. Sampai ban saya berkali-kali pecah. Karena sekali angkut itu 20 sampai 30 anak-anak. Saudara bilang bagaimana cara duduknya, saudara atur. Begitu lihat mereka ya, cara mereka naik mobil. Sampai di kap, sampai gelantungan. Saya cuma gini, persis kalau saya ngatur awal. Saudara, di awal Mahanaim kita gak punya banyak uang ya. Jadi kalau satu angkot atau mobil saya juga Kijang, saya gak pernah mau kalau gak diisi 20 orang saudara. Jadi saya gini, masukin dulu, duduk di tengahnya, tumpuk orang atasnya. Saudara, yang ada yang gantungan dan ada yang di atas. Saya kalau ngatur selalu begitu. Jadi begitu kemarin lihat, saya cuma merasa gini, pantas gue selalu kayak begini. Darah Pakistan gue. Mau gak bisa dibohongin saudara. Saudara, dan buat saya gini ada banyak hal yang buat saya tuh malu dan bersyukur. Tapi saya sadar darah itu tetap darah. Dan Tuhan pakai semua mungkin yang jelek menjadi kebaikan. Yes. Saudara, salah satunya adalah saya ke tempat selam area. Jadi saya gak ada ke gereja gede, ke gereja bersih, ada AC itu gak ada saudara. Percayalah, saya menyerah dengan anak-anak saya yang ajaib, dengan Ajeng, dengan semua yang luar biasa. Karena setiap kali acara yang 10.000, 5.000, mereka sudah mulai datang dari jam 2 siang sampai jam 1 malam. Saudara, karena mereka tidak mau kebaktian sebentar. Jadi kalau saudara merasa bangga di sini 5 jam, jangan bangga saudara. Di Pakistan mereka bisa kebaktian dari jam 5 sampai jam 12 malam. Dan sudah diusir, kami yang teler, mereka enggak teler.
Mereka tetap mau duduk di situ dan mereka tetap mau mendengar, saudara. Saudara dan pendetanya itu sangat miskin. Rumahnya cuma 2 kali 3 meter. Saudara cuma ada 1 ranjang. Saudara dan itu tinggal di situ 5 orang. Tidur di situ, makan di situ. Saudara di belakangnya terbuka ada WC sama dapur. Saudara ya, dan itu ranjang juga berfungsi sebagai tempat duduk, saudara. Kalau ada tamu, saudara bisa bayangin ya, dalam kondisi begitu, dia masih nawarin saya nginep di rumahnya. Saya bilang gini, memang satu desa atau satu kota itu ndak ada hotel. Karena itu kami menginap terlalu jauh 2 jam. Karena tempat hotel 2 jam dari situ. Saudara, tapi saya pikir gini, lah ini cuma ada 1 ranjang buat 5 orang. Mereka masih nawarin saya tidur di situ sampai saya tanya gini, Sir, kalau saya tidur di sini, kalian tidur di mana? Mereka jawab gini, oh gampang, kami biasa tidur di luar. Saudara, hati mereka itu terbuka. Dan kalau saudara tahu, itu adalah seringkali omelan mama saya ke papa saya. Saudara, jadi waktu kami sangat miskin ya, papa saya tetap nampung orang. Papa saya tetap kasih makan orang. Dan itu nurun sama saya waktu saya bayar listrik aja gak bisa. Saya buka rumah singgah, saudara, buat setiap hari memberi makan lebih dari 200 orang. Jadi waktu saya lihat itu, saya cuma bilang begini, Tuhan, ini negeri miskin banget. Tapi aku tahu ada hati yang ajaib yang kau pernah temukan di sini. Hati yang selalu mau memberi. Hati yang tidak pernah takut. Hati yang berjuang. Hati yang gak pernah berkata, ya kami ini menderita. Dan yang ajaib ya saudara, mereka itu gak ngeluh. Mereka semua dikasih sedikit apapun. Bayangin ya, mereka itu menunggu 5 jam yang di luar. Jadi setiap kali kami kebaktian, kami ada di satu lapangan yang ada pagernya supaya jangan kerusuhan. Karena biar bagaimana Pakistan itu negara Islam. Tapi yang datang campur, Islam, Kristen, Hindu semuanya lah, Buddha campur semua. Nah begitu sudah penuh 5.000 tutup tuh, jeprek saudara. Kami bilang gak ada, sudah gak bisa, sudah gak muat di dalam. Saudara, dan saudara pikir mereka menyerah pulang? Enggak. Mereka yang masih nunggu, mereka akan duduk di sepanjang jalan di luar. Tanpa pulang. Lebih dari 5 jam. Terus kalau kami ada sisa makanan dikasih, mereka sangat terima kasih. Tapi kalau mereka gak dikasih, mereka juga enggak apa-apa. Saudara, bahkan dikasih, maaf ya saudara, hari itu banyak sekali dan katanya si makanan sudah habis dan gak cukup. Akhirnya saya bongkar apapun yang ada. Saudara, dan yang ada apa saudara? Tinggal sisa perjamuan kudus. Jadi saya bilang begini, saya cuma punya ini. Saya bilang begitu ya. Roti sama sirup. Saudara dan anak itu semua jejer. Terima roti dan sirup. Dan mereka semua bilang apa? Terima kasih. Dan mereka bilang, enak banget. Tunggu 5 jam. Gak dapat apa-apa. Saudara, saya cuma bagi roti dan perjamuan kudus. Dan mereka berterima kasih. Coba kalau di sini di Bantar Gebang ya. Tunggu sejam. Saudara, mereka gak dapat beras. Kita dilemparin batu saudara. Ini nunggu 5 jam. Mereka cuma dapat roti dan perjamuan kudus yang cup. Saya pesan dari B2B dari sini. Sengaja dikurangin. Jadi cupnya saya bilang jangan penuh ya. Karena saya sudah bawa 60 kilo. Jadi cupnya karena saya masih bawa 5.000. Saya minta cupnya itu cuma isinya cuma 1/3 atau setengah ya. Cuma setengah atau 1/3. Coba saudara bayangin ya, ini Pakistan saya pelitnya setengah mati. Gak mau bayar
saudara, dan saya bilang gini, soalnya saya bawa 60 kilo empal, saya yang bawa saudara ya. Sedikit berjasa lah, sedikit berjasa. Saya malu soalnya, yang lain berjasanya banyak. Saudara bayangin Ibu Nita itu bawa 600 kilo. Dan lolos saudara. Ya dia dengan tim, tapi 650 malahan ya. 650 kilo ya. 650 kilo dan lolos. Saya kalau berangkat sama Ibu Nita itu saya tahu seksi rempong istilah saya. Dia akan bawa apa saja untuk memberkati orang. Saudara, apa saja. Dia bawa topi, dia bawa selendang, dia bawa gambar tempel, dia bawa empal, dia bawa segala macam lah untuk memberkati orang. 650 kilo. Nah bagian saya cuma suruh bawa saudara 80 kilo. Itu aja saya rempong, males saudara. Jujur saya ngaku. Bagian saya cuma bawa empal sama perjamuan kudus, itu bagian saya. Empal buat kasih makan 10.000 orang. Dan saudara perjamuan kudus buat 5.000 orang. Cuma itu bagian saya. Dan itu aja saya malas, jadi saya bilang sama Catherine, kurangin semua. Jadi 1 full, kurangi semua separuh. Supaya bawanya enteng, saya bilang. Tapi begitu saya lihat di sana ya, cara mereka makan sirup perjamuan. Dan mereka sampai jilatin dan bilang gini, saya bilang ya Tuhan, seandainya saya mau sedikit aja lebih ya, untuk siapin, rela bawa lebih banyak, pakai otoritas lebih lagi. Jadi saya bilang, saya bukan orang yang, saya salut lah sama timnya Bu Nita semuanya, sama Robin, sama Ajeng, sama semua. Saya sungguh-sungguh berkata, Tuhan saya terlalu manja. Saya sudah lama tidak ada di panas 45 derajat Celcius. Dan sejujurnya pada waktu saya berdiri di tempat 45 derajat Celcius, kepala saya cekot-cekot saudara, sejujurnya. Tapi ya saya kan profesional ya. Gak akan saudara ya menunjukkan kepala pusing. Saya pasti akan senyum, saya akan bagiin semuanya, saya akan sambut semuanya saudara ya. Tapi saya bilang ini Tuhan, sebuah negara yang sangat miskin. Dan kita sangat diberkati. Gak ada makanan saudara. Saudara kalau saudara di sini buka restoran di sana pasti laris. Karena gak ada makanan yang enak. Benar-benar gak ada. Sekali lagi ya, kita ini negara yang sangat diberkati. Sangat diberkati. Kita negara yang kaya banget. Waktu mereka makan nasi, jadi mereka makan nasi caranya hebat. Ibu Fuji hebat sekali. Saudara ya, jadi mereka punya panci itu dahsyat karena hemat energi. Jadi pancinya itu saudara cuma dipanaskan air panasnya, terus dimasukin semua. Beras, sayur sama empal kita diublek jadi satu. Saudara, dan kemudian dibiarkan dipanas. Dibiarkan dipanas, gak pakai api lagi loh saudara. Dibiarin di kena panasnya matahari. Dan itu matang saudara. Hebat ya. Saking panasnya saudara ya, matang saudara. Saudara matang, dan itu buat 100 orang. Saudara, dan mereka bilang empal kita dengan nasi itu makanan enak tenan. Yang saudara di sini mungkin lihat empalnya Ibu Nur sudah bosen. Buat mereka, saudara bayangin mereka seumur hidup gak pernah makan daging. Jadi mereka yang miskin tuh seumur hidup tidak pernah makan daging. Ayo bersyukur buat semua yang Tuhan baik, yang Tuhan biarkan, yang Tuhan sediakan. Saya cuma bilang ini, Tuhan, ini negara benar-benar ajaib. Kalau saudara tahu dengan lagu yang menyebalkan dan tidak ada hadirat Tuhan ya. Lagu yang saya gini, gitu ya. Saudara itu mereka nyembah 2,5 jam. 2,5 jam. Setiap kali kebaktian. Sampai saya bilang, Tuhan, kita yang sangat diberkati. Kita kurang sekali untuk mengejar Tuhan. Sekali lagi mari bersyukur. Mari sungguh-sungguh ya.
pulang dari Pakistan membuat saya nangis terus. Bukan nangis karena apa? Nangis dalam hadirat Tuhan. Saya bilang ini terima kasih. Saya lihat ranjang aja nangis saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya lihat rumah saya nangis. Saudara tadi malam saya dibawain sama Ibu Nita baik penghiburan. Karena di sana saya tidak dapat makanan enak. Makanan kami ala kadarnya banget. Saudara ya, kadang-kadang kami makan baru jam 2 pagi. Karena kondisi saudara dan Ibu Nita menebus dosa. Istilahnya menghibur, bukan ibu menebus dosa. Dia gak berdosa, saya yang berdosa. Terlalu manja. Saudara, Ibu Nita kemarin datang bawain saya akiao. Dan dia bilang, Bu, pulang dari Pakistan, semoga ini menghibur ibu. Saudara, ini pertama kalinya saya makan akiao nangis saudara. Saya tuh makan akiao seperti gini, Tuhan, betapa apapun di hidup saya itu sangat nikmat, sangat ajaib, sangat luar biasa. Betapa jutaan orang, miliaran orang sangat menderita. Hai, jangan dilempar-lempar. Kamu khotbah aja sama Oma. Dah, sini. Saudara, papa mamanya sedang pergi. Saudara dan Miel dari kemarin sudah bilang sampai marah sama papa mamanya saudara karena ditinggal 2 minggu. Jadi kalau papa mamanya telepon dia bilang gini, pulang. Terus dia lempar HP-nya. Saking kangennya saudara. Kadang-kadang sampai nangis saudara ya. Karena tapi saya percaya ini hanya pengorbanan kecil. Karena saya tahu lawatan dan anugerah Tuhan harus disebar ke bangsa-bangsa. Terima kasih Pun Linda, Pak Hadi, khususnya khotbah dan tadi nubuatannya kita percaya. Nah saudara, ini firman yang saya dapat pada waktu saya berdoa untuk 7 Juni. Saudara, untuk 7 Juni. Saudara, hari itu saya berdoa, Tuhan, apa yang akan kita buat untuk 7 Juni? Dan Tuhan bilang, aku angkat kalian menjadi orang yang sangat perkasa. Mari kita baca. Saudara, Yesaya 28 ayat 2, saya minta saudara baca semua dengan suara keras. 1, 2, 3. Pada Tuhan ada seorang yang kuat dan berkuasa. Adonai mengirim agennya sebagai angin puting beliung yang membinasakan, seperti air bah yang bergelora dan meliputi semuanya. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Saudara, hari itu tiba-tiba Tuhan bilang ini, bilang sama semua, aku angkat mereka sebagai agen dari Tuhan. Amin. Saudara itu pernah tahu agen Tuhan Mission Impossible kalau di film ya. Kemudian saudara 707, betul? Saudara ini agennya. Ya kan kita bisa apa saja ya, improvisasi. Pakistan gak mau kalah saudara. Saudara, mereka itu saking beraninya. Mereka sebagai negara teroris termurah. Dan mereka terkenal semua anak Pakistan seperti yang tadi Bu Nita ceritakan. Dari kecil mereka menyerahkan. Jadi gini ya, kalau mereka merasa ibunya dan keluarganya butuh uang, mereka akan mendaftarkan dirinya sebagai pembawa bom, saudara. Dan sebagai pembawa bom, mereka akan dibayar kurang lebih kalau uang Indonesia ya 50 juta. Dan itu membuat mereka biarkan hidupnya meledak demi menolong keluarga. Oh ya, oke. Sama Leo. Saudara, sekali lagi ya, setiap kita saudara harus benar-benar tahu saudara adalah agennya Tuhan. Amin. Saudara, kok agennya Tuhan? Yang kedua, Tuhan bilang saudara ini puting beliungnya. Saudara, jadi kalau saudara jadi puting beliung seperti itu, jangan cuma sekedar. Saudara harus tahu kau benar-benar puting beliung yang menghabiskan. Hari itu saudara, pada waktu saya datang, saya tahu di atas ini belum jebol. Saudara, waktu saya bilang ayo kita buat puting beliung, dan saya tiba-tiba lihat di atas itu benar-benar krek. Saudara, padahal cuma puting beliung. Karena apa? Perjanjian bahwa saudara itu puting beliungnya Tuhan. Amin. Saudara, dan hari itu saudara di Pakistan saya lihat
5.000, 10.000, saudara, itu lautan manusia, saudara. Saudara, dan benar-benar kering. Tapi begitu Bu Nita khotbah, Leo, siapapun lah yang khotbah, saudara. Saudara, dengan bahasa yang mungkin kacau. Bahkan Robin yang main, saudara, dia bukan MOG tingkat 1. Saudara, Ajeng yang teriak, saudara, nyanyi. Itu tiba-tiba, saudara, air itu ngalir ke hati mereka. Saudara, mereka itu nangis, dilawat sampai di luar loh, saudara. Kesembuhan terjadi, pelepasan sampai di paling belakang. Saya sampai berkata, Tuhan, Rohmu tuh ajaib. Dan Tuhan bilang, engkau aku angkat jadi apa? Air bahnya, Tuhan. Bisakah saudara percaya ini? Bisakah saudara berkata, aku tahu siapa diriku? Saudara, bagaimana mungkin Joshua lagi kebaktian buat 300 orang, tiba-tiba saudara, semua orang desa keluar. Dan mereka datang minta dibaptis. Kalau bukan air bah, menjangkau lebih luas dari yang kita lihat. Tahukah saudara, waktu di Pakistan seperti yang Bu Nita bilang, saudara, begitu dengar khotbah, bukan orang pergi, orang Buddha Islam naik ke atap. Seluruh desa, saudara, mau mendengarkan. Saudara, begitu ajaibnya. Ada kejadian kecil-kecil lah, saudara. Jadi ada toko kecil, cuma jual minum, jual makanan mereka lah. Saudara, dan kemudian karena haus, salah satu orang Amerika, namanya Evelyn, tapi orang kita juga, orang Batra. Saudara, lari-lari mau beliin saya, mau beliin tim air minum. Dan dia bilang begini, saya mau beli air minum tapi pakai bahasa Inggris kan. Terus dia bilang gini, oh, dia sautin pakai bahasa Urdu tapi kira-kira begini, kamu timnya mereka. Gitu ya. Dia bilang iya, karena kamu ngomong bahasa Inggris. Dia bilang iya. Pokoknya dengan bahasa isyarat. No, gitu ya, saudara ya. Saudara mau tahu, ini miskin cuma jualan air. Saudara, di luar jauh, kurang lebih jalan 10 menit. Saudara, dari tempat KKR, dia bilang apa? Saya nangis, saya diberkati. Jadi ini air free. Saudara, kenapa air bah? Sejauh manapun, saudara, lo semiskin itu ngasih air botol aqua 10 free karena saya nangis. Apa yang sedang terjadi? Engkau air bahnya Tuhan. Amin. Hari-hari ini biarkan hidupmu, saudara, makin kuat dimanapun kau berada. Kau akan jadi air bah Tuhan di gerejamu, di pekerjaanmu. Kau juga jadi puting beliung Tuhan yang bisa menyedot kekayaan. Saudara, bayangkan sekali ngomong, saudara, kita dapat lebih dari 10.000 Indomie. Bukankah ini tanda bahwa kita ini puting beliungnya Tuhan, bisa menyedot semua kekayaan? Ayo, jangan berhenti, jangan merasa gini, itu cuma beberapa orang. No, setiap kita diangkat jadi air bah, jadi puting beliungnya Tuhan. Amin. Saudara, saya percepat. Saudara, dikatakan begini, Yesaya 28, kebanggaan dan mahkota pemimpin yang mabuk akan diinjak di bawah kakinya. 1, tanggal 7 kita akan menginjak semua, saudara, musuh-musuh kita. Dan kita akan menghabisi mereka semua. Amin. Saudara, dikatakan selanjutnya ayat 4, kemasyuran kota mereka akan lenyap. Nasibnya seperti nasib buah ara masak sebelum musimnya. Baru dilihat, langsung dipetik dan ditelan habis. Saudara, tanggal 7 dan seterusnya, setiap lihat kesempatan kita akan, saudara, telan habis musuh. Dan kita akan jarah, kita akan nikmati semua kekayaan mereka. Amin. Tidak ada penundaan lagi.
Saya berdoa nanti saudara lakukan deklarasi, lakukan apapun dengan pengertian. Dengan tahu pasti terjadi. Bagian kita tuh kayak tadi Leo bilang. Saudara cuma lakukan tindakan profetik. Seberapa engkau percaya, seberapa itu akan jadi. Saudara, saya sudah melihat sampai hari ini kita sejauh ini. Cuma karena apa? Kita percaya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadikan mahkota yang permai dan agung. Dan menjadi perhiasan kepala yang indah dan megah bagi segala umatnya. Sudah bisa bayangin? Kalau Tuhan jadi mahkota kita, ya, saudara, Tuhan menghiasi kita, kira-kira kayak apa? Ya. Tuhan sendiri yang mau jadi mahkota. Maka kita menjadi raja-raja. Kita juga menghiasi banyak orang, mengajar dan memulihkan bangsa-bangsa. Amin. Saya yakin kok. Saya yakin. Walaupun kita cuma sebentar, Burundi gak akan sama. Saya yakin Thailand gak akan sama. Saya yakin Pakistan gak akan sama. Karena hari itu saya lihat jelas. Sebuah tudung hitam di atas itu kerek. Bolong. Dan sampai nih orang Pakistan sendiri seumur hidup gak pernah dapat penglihatan. Tuh mereka bilang dia dapat penglihatan. Langsung open wajahnya. Coba Bu Nita ceritakan supaya jangan bilang saya mengada-ngada penglihatannya. Dan ini berhubungan sekali lagi dengan penyembahan. Nah, saudara lihat sembari Bu Nita cerita, tolong dipasang ini yang terjadi di Israel, saudara. Saudara bisa bayangkan pendeta-pendeta, pendoa dari seluruh dunia tiba-tiba nangis berlutut menyembah, saudara. Ini satu orang yang menerjemahkan kami. Dan hari itu sambil menerjemahkan, pada waktu Ibu Iin khotbah, pada waktu Pak Leo khotbah, dia tiba-tiba melihat sebuah langit yang gelap. Itu tiba-tiba ada masuk terang dan orang-orang itu berjalan berbondong-bondong menuju ke terang itu. Dan pada waktu terang itu mereka jalan seperti itu, dia melihat seperti dia bilangnya tuh belenggu-belenggu. Jadi chains seperti itu dipatahkan seperti itu. Dan saudara dulunya, dia bilang saudara, dulunya orang-orang itu saudara itu tidak bisa masuk. Tapi begitu ada penyembahan, maka orang-orang itu masuk, saudara. Saudara, dia bilang jelas seumur hidupnya dia tidak pernah lihat penglihatan. Seumur hidupnya dia tidak pernah dengar penyembahan yang seperti kita. Ini bukan Olvi, tapi ini yang waktu di saudara Pakistan. Nah ini yang di saudara ya, yang di Israel saudara. Saudara, jadi semua orang sedang dilanda. Dan saudara bukan cuma itu, kalau di situ sampai yang di rumah-rumah yang streaming saudara. Saudara yang streaming rebah dalam hadirat Tuhan. Saudara, mereka berkata seumur hidupnya mereka tidak pernah disambar dengan Tuhan seperti itu. Hanya lewat penyembahan. Olvi dan Stanley sama sekali tidak saudara khotbah. Hanya lewat penyembahan. Mari kita teruskan. Kenapa? Karena saudara jadi raja. Kenapa? Tuh saudara, ini yang lewat streaming ya. Ini streaming saudara. Saudara lihat di TV, ini streaming saudara ya. Saudara, oke, cukup. Saudara, jadi ini yang di streaming, saudara, dari penyembahan yang di Israel, saudara menyambar radiusnya ke seluruh dunia. Ke Brasil, kemana-mana. Saudara, yang Joshua saudara tahu ya, dipanggil sama televisi saudara Burundi. Dan itu disebar ke seluruh Burundi. Saudara, sekali lagi, karena kita raja-raja, ada satu masa yang berbeda. Saudara, masa yang berbeda. Saudara, dan Tuhan sedang berkata, hiasi banyak orang, mengajar banyak orang, pulihkan bangsa-bangsa, buat nasib mereka berbeda. Hari saudara Rabu tanggal 7, jangan pernah diam. Saudara harus pakai 5 jam, 4 jam untuk nyanyi deklarasi menentukan nasib bangsa. Terakhir Yesaya 28 ayat 6. Tuhanlah roh keperkasaan.
Ini yang saya mau bagikan pagi ini. Mari terima, semua kita baca dengan suara keras dan ambil ya. 1, 2, 3. Tuhanlah roh keperkasaan, roh pengertian, roh keadilan bagi mereka yang duduk mengadili. Tuhanlah roh keberanian, roh kekuatan, roh kepahlawanan bagi mereka yang memukul mundur musuh dan menjaga pintu gerbang. Bukankah kita orang yang duduk mengadili, menentukan nasib bangsa-bangsa? Bukankah kita orang yang memukul mundur musuh? Bukankah kita penjaga gerbang? Maka kita semua akan menerima. Yuk kita sama-sama berkata, kami terima roh keperkasaan, roh pengertian, roh keadilan, roh keberanian, roh kekuatan, roh kepahlawanan. Kalau saudara mau dengar penjelasan dari roh ini, datang besok jam 9. Karena besok jam 9 saudara, kita akan khusus saudara ya, membahas tentang peperangan saudara. Jadi roh ini satu persatu saya akan bahas besok jam 9. Tapi yang Hananel, Cinta dan sebagainya ke gereja masing-masing ya. Saya tidak mau bersaing dengan Pak Fendi ya. Nanti Pak Fendi marah sama saya. Jangan marah ya Fen ya. Enggak. Dia anak kesayangan saya kok, tenang. Saudara, dan sekarang kita akan angkat roti profetik. Saudara, bulatnya ini anggap dunia. Dan saudara ditabur dengan seluruh perjanjian. Saya mau saudara benar-benar mengerti. Setiap kali kita makan roti profetik, saudara, ini bukan sekedar roti, bukan buatan manusia, saudara, tapi ide dari Tuhan. Setiap kali saya nanya dengan Tuhan, Tuhan apa? Tuhan bilang begini, angkat sebuah bulat, pokoknya lambang daripada dunia, dan penuhi dengan pelangi, penuhi dengan janjiku. Karena aku angkat engkau menjadi orang yang menentukan nasib dunia. Dan Tuhan berkata, semua janjiku sudah di depan mata. Tadi Bu Linda juga berkata, tanah apapun Tuhan berikan buat kita, kita akan melihat orang mati dibangkitkan. Karena janji Tuhan sedang menjadi kenyataan. Mari kita angkat. Tuhan, inilah janjimu yang akan memenuhi seluruh bumi. Tapi seperti firman-Mu, mulai dari kami Tuhan, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami dibanjiri dengan roh keperkasaan, roh keadilan, roh kekuatan, roh pengertian, roh hikmat, sehingga semua penuh kemuliaan Tuhan. Kami menerimanya, dan kami akan jadi orang yang berjalan dengan kuat, semakin kuat, menyelesaikan dan menggenapkan semuanya. Amin, amin, amin.